Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lulusan. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anak, sebelum masuk Ibu mau panggil absen terlebih dahulu. Alfi Sahrin Gobel, Hadir, Bu. Muhammad Hafiz Dimas Pratama, Hadir. Mutmainah, Firawati Sulaiman, Jufriyanti, Miftahul, Hadir. Mutiara Sabrina Yusuf, Ariyanti, Nofrita, Ranti Arafa, Poppy Sofia Adidi, Putri Wulandari Nur, Rafika Aisyah, Pratiwi Subani, Nurmi Karni, Rizky Putri Wahyuni, Gita Nabila Piponto, Fitri Dwi Lestari, Galang, Hadir. Lutfia Dwi Maharani, Nikmatul Yakin Ibrahim, Hadir, Bu. Vina Najwa, Murti Triadonis, Mutiara Sri Ramadhani Latif, Putri Syailati Kori. Ada sini yang namanya tidak dipanggil. Intan. Baik. Baik anak-anak, kita lanjut pelajaran minggu lalu mengenai Al-Quran. Jadi di sini kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini ada yang tahu nama-nama lain dari Al-Quran? Al-Furqan. Ya benar. Al-Furqan itu sebagai pembeda antara baik dan buruk. Nah, ada juga Asyifa. Asyifa itu sebagai obat atau penyembuh. Dan ada juga Az-Zikru. Az-Zikru ialah yang selalu disebut. Nah, Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, mukjizat adalah suatu perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun." Yang artinya kami menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Anak-anak sekalian, perlu diketahui dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang bisa membuat semisal Al-Quran. Mau dia profesor atau ahli-ahli dari mana, dia tidak ada yang bisa membuat semisal Al-Quran. Karena Al-Quran itu suatu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham? Paham. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Nah, kita masuk ke tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Maksudnya,
apapun yang terjadi di dunia, itu Al-Quranlah jawabannya. Dan dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, maka manusia itu mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber hukum pokok agama Islam. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya, hukum dalam pembagian warisan itu sudah ada dalam Al-Quran. Yang terakhir, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Di Al-Quran, Allah telah memberikan gambaran balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dan berbuat buruk. Contoh-contoh kisah yang ada dalam Al-Quran itu kita bisa jadikan pelajaran sampai dengan sekarang. Paham anak-anak? Paham. Nah, kalau sudah paham, Ibu ada games. Sebelum main, Ibu akan bilang cara mainnya gimana. Nah, di sini ada beberapa kartu. Dengarkan baik-baik ya. Di Ya, sini ada Ibu. beberapa kartu. Dan Ibu akan memilih beberapa orang dan siapa yang bersedia saja. Siapa yang bersedia, Ibu akan memanggil ke depan. Lalu kalian memilih kartu ini tersebut dan kalian cocokkan dengan pasangannya masing-masing. Maaf ya, di sini di kartu ini ada sebuah soal dan jawaban. Oke, sang sendiri boleh tangkap? Boleh. Bisa. Nah, setelah kalian mencocokkan pasangannya masing-masing, kalian bacakan di hadapan teman-teman sekalian. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang angkat tangan yang bersedia. Galang, maju. Baru siapa? Arianti, Fitri, Vita, dan sebelah sini Putri. Lalu satu lagi Randi. Oke, sudah? Nah, silakan. Pertanyaannya, nama-nama lain Al-Quran. Jawabannya Al-Quran bisa disebut Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikru, dan Asy-Syifa. Benar? Pertanyaannya, mengapa Al-Quran dikatakan sebagai sumber hukum Islam yang bersama? Jawabannya, karena Al-Quran merupakan landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu berpatokan kepada Al-Quran. Lanjut. Nomor 3, sebutkan fungsi dari Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, Al-Quran sebagai sumber pokok agama Islam, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Oke, sudah benar anak-anak? Benar. Karena kalian di sini sudah berani maju ke depan, Ibu ada sedikit hadiah untuk kalian. Ini Pria
biar tadi Ibu bisa tahu sampai mana pemahaman kalian. Kesimpulannya di sini, Al-Quran itu merupakan pedoman bagi umat manusia. Nabi SAW bersabda yang artinya, saya meninggalkan kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi